Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1169. Karena kejadian itu, ketenaran jiwa tersembunyi telah meroket. Insiden itu telah mengejutkan seluruh dunia game virtual. Menyadari kegembiraan Autumn Goose, Hidden Soul melirik si Feng sebelum bertanya dengan lembut, Autumn, apakah dia seorang kenalan? Pada saat ini, si Feng mengenakan jubah hitam, jadi dia tidak bisa memeriksa levelnya. Namun, fakta bahwa pria itu telah diizinkan masuk ke rumah lelang gelap membuktikan statusnya. Mehem, Ye Feng adalah ahli yang kami ceritakan sebelumnya. Jika bukan karena bantuannya, tombak dewa angin kita akan sangat menderita, Autumn Goose mengangguk. Betul sekali, jika bukan karena Brother Ye Feng mengulurkan tangan, kita akan terjebak di dalam ujian dewa, kata angin jatuh. Jadi, ini pria yang kamu bicarakan. Jiwa tersembunyi tidak bisa membantu tetapi mempelajari si Feng lebih hati-hati. Sementara jiwa tersembunyi diam-diam mengamati si Feng, angin jatuh dan angsa musim gugur mendekatinya untuk menyapa. Saudara Ye Feng, lama tidak bertemu. Sambil tersenyum, angin jatuh melanjutkan, aku tidak pernah mengira kamu akan berada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan juga. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Petik 2. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan si Feng, dan dia mengagumi pria itu. Itu juga berkat si Feng bahwa dia telah meningkatkan standar tempurnya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin adu mekanik dengan si Feng di masa depan. Betul sekali. Kami datang ke sini dengan Big Sister Soul kali ini. Kartu undangan kakak jiwa mengizinkan kami menggunakan kamar di lantai 2. Anda mengetahui item apa yang akan dilelang di kamar-kamar itu. Dengan cara ini, Anda akan lebih mudah menawar apa yang Anda inginkan, tambah Autumn Goose. Awalnya, si Feng bertanya-tanya mengapa angin jatuh dan angsa musim gugur terkejut melihatnya. Logikanya, mereka seharusnya melihatnya di arena. Namun, dia mengerti setelah mendengar komentar pemain tersebut. Tidak banyak orang yang tertarik dengan kompetisi Dark Arena. Bagaimanapun, berbagai negara adidaya tidak akan pernah mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya di sini. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk lelang gelap. Oleh karena itu, tidak jarang orang lain tidak menyadari situasinya. Selain itu, jiwa tersembunyi telah membawa angin jatuh dan angsa musim gugur sebagai tamunya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk mengetahui tentang tim pertempuran Asura. Melihat baik angin jatuh dan angsa musim gugur telah dengan penuh semangat mengundangnya untuk bergabung dengan mereka, si Feng setuju setelah mempertimbangkan masalah tersebut. Tidak sembarang orang bisa masuk ke kamar lantai 2. Hanya negara adidaya yang memiliki hak istimewa ini. Sementara itu, seperti yang dikatakan Autumn Goose, kamar di lantai 2 menyediakan pratinjau barang-barang yang akan dilelang. Dengan wawasan ini, seseorang dapat mengatur dana mereka dan merencanakan barang yang ingin mereka beli. Itu adalah keuntungan dari status dan posisi. Untuk orang-orang dari guild kelas 1 atau di bawahnya, mereka hanya bisa menunggu itemnya terbuka dengan sabar. Sementara si Feng mengobrol dengan Fallen Wind saat mereka berjalan ke atas, Hidden Soul menarik Autumn Goose ke samping dan bertanya dengan lembut, Little Autumn, apakah kamu mengatakan bahwa Rain menolak meninggalkan guild karena dia? Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa Ye Feng telah melakukan pencarian dengan Rain beberapa kali. Setelah itu, tidak peduli berapa banyak saya mencoba membujuknya, dia tidak akan meninggalkan Zero Wing. Namun, Zero Wing sangat mengesankan. Sekarang aku memikirkannya, bahkan aku sedikit iri padanya, kata Autumn Goose sambil menggelengkan kepalanya. Jadi, begitulah adanya. Mendengar kata-kata Autumn Goose, Hidden Soul menatap si Feng dengan tatapan dingin. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk mengenalnya dengan baik. Kamar-kamar di lantai 2 rumah lelang gelap cukup luas. Masing-masing berukuran kira-kira sebesar lapangan basket. Selain anggota staf yang ditempatkan di dalam, ada meja yang dilapisi dengan minuman beralkohol dan non-alkohol yang berharga. Botol apapun yang dipajang dapat dengan mudah dijual seharga 50 atau 60 koin perak, dengan beberapa bernilai lebih dari 3 emas. Fakta bahwa pembawa acara Dark Arena menawarkan minuman ini sebanyak yang mereka inginkan kepada para tamu menunjukkan betapa kayanya mereka. Fallen Wind menelan ludah saat melihat alkohol. Bahkan dia tidak mampu untuk menikmati alkohol senilai 3 emas per botol. Biasanya, dia menganggap anggur berharga beberapa lusin perak cukup boros.
Setelah si Feng dan yang lainnya duduk, anggota staf menyerahkan masing-masing daftar barang yang dilelang. Tamu yang terhormat, lelang kami akan dibagi menjadi 2 segmen. Kami akan menjadi tuan rumah segmen pertama, dan semua barang yang dijual telah dicatat di daftar itu. Segmen kedua adalah sesi perdagangan. Jika Anda memiliki barang yang ingin Anda jual, rumah lelang kami akan mewakili Anda. Namun, untuk memastikan kualitas produk, kami akan mengenakan biaya pemrosesan sebesar 40 kristal ajaib atau 10 koin emas untuk setiap item. Untuk bahan mentah, kami akan menagih 60 kristal ajaib dari 15 koin emas per tumpukan. Petik 2. Setelah semua orang menerima daftarnya, anggota staf menjelaskan proses umum lelang gelap. Angin jatuh dan angsa musim gugur mengerutkan kening saat mendengar penjelasannya. Ini terlalu curang, bisik Autumn Goose. Hanya mendapatkan rumah lelang untuk membantu mempromosikan item mereka membutuhkan minimal 40 kristal ajaib atau 10 koin emas. Bahkan tidak ada jaminan bahwa perdagangan mereka akan berhasil. Ini praktis perampokan siang hari. Bahkan pemain ahli harus bekerja lama untuk mengumpulkan 10 koin emas. Jika tidak, mereka tidak akan khawatir tentang memberikan maun. Angin jatuh dan angsa musim gugur akhirnya mengerti mengapa tuan rumah menawarkan begitu banyak minuman mahal di kamar lantai 2 ini. Rasanya mereka sudah membayar minumannya. Dalam lelang tersebut, penonton lebih tertarik dengan sesi perdagangan daripada barang-barang penyelenggara. Bagaimanapun, ada banyak harta tak ternilai di domain God. Mereka yang hadir umumnya memiliki sedikit kebutuhan akan koin dan kristal ajaib. Mereka lebih rela membelanjakan mata uang ini untuk membeli barang-barang yang tidak tersedia di pasar. Hiden Soul hanya tersenyum melihat reaksi Autumn Goose. Siapapun yang mampu menerima undangan kamar lantai 2 memiliki status atau posisi yang luar biasa. Bagi orang-orang seperti mereka, 40 kristal ajaib dan 10 koin emas tidak lebih dari uang kembalian. Apalagi, tujuan persyaratan itu adalah untuk memastikan kualitas item pemain. Jika item tersebut tidak memiliki nilai tertentu, tidak ada gunanya menginvestasikan 10 emas untuk memperdagangkannya. Semua orang di sini kaya. Mereka secara alami tidak akan membuang waktu mereka untuk memeriksa barang-barang yang tidak berharga. Setelah anggota staf menyelesaikan penjelasannya, 3 orang mendekati pusat balai lelang. Di antara mereka, 2 orang adalah pemain wanita biasa yang tinggi dan cantik. Para wanita ini secara khusus ditugaskan untuk memajang barang-barang yang dilelang. Orang terakhir adalah pria paruh baya. Dia jelas juru lelang. Ketika ketiga orang ini menjadi pusat perhatian, tempat tersebut menjadi sunyi. Para pemain ini terdiam karena item lelang pertama terlalu menakutkan. Itu adalah item legasi yang memungkinkan seseorang untuk mengubah kelas menjadi kelas tersembunyi. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1170. Mari kita mulai. Begitu juru lelang selesai berbicara, kehebohan pecah di seluruh aula lelang. Tawaran awal terlalu tinggi. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut olehnya. Lelang gelap menerima pembayaran dalam bentuk kristal ajaib dan koin. Namun, dibandingkan dengan kristal ajaib, berbagai persekutuan besar lebih suka membayar menggunakan koin, karena kristal ajaib benar-benar sulit diperoleh. Tidak seperti koin, sumber kristal ajaib hanya bos dungeon atau monster di ruang bawah tanah regional tertentu. Tidak ada metode lain yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kristal ajaib. Satu-satunya sisi baiknya adalah bahwa berbagai persekutuan besar selalu menabung kristal ajaib untuk situasi yang tidak terduga. Sementara itu, untuk berhasil membeli item yang mereka tuju, mereka secara alami membawa seluruh persediaan untuk berjaga-jaga. Namun demikian, hanya tawaran awal sudah 20.000 kristal ajaib, harga yang sangat sedikit yang bisa diberikan oleh persekutuan. Bahkan guild kelas 1 bergidik pada angka ini. Namun, kelas tersembunyi yang dimaksud saat ini adalah kelas tersembunyi tipe pertahanan. Berbagai guild besar dan tim petualang terkenal masih harus mencobanya, bahkan jika mereka tahu harganya sangat tinggi. Bagaimanapun, MT adalah inti dari sebuah tim. Sebuah tim dengan MT yang kuat akan memiliki kekuatan keseluruhan mereka yang meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. 22.000 kristal. 24.000 kristal. 26.000 kristal. Segera, orang-orang di seluruh aula pelelangan mulai meneriakkan tawaran satu demi satu. Dalam sekejap mata, harga legasi Shield melesat melewati 30.000 kristal ajaib. Jika dikonversi ke koin, itu akan setara dengan 7.500 emas, jumlah yang cukup besar bahkan untuk persekutuan kelas 1. Selain itu,
Bahkan jika seseorang memiliki 7.500 emas, mereka tidak akan dapat membeli 30.000 kristal ajaib. Ksatria Magic, si Feng agak heran saat dia melihat perisai besar dan compang camping yang ditampilkan di atas panggung. Dia tidak pernah berpikir bahwa rumah lelang gelap akan mampu memperoleh warisan untuk kelas Ksatria Magic. Kelas Ksatria Magic adalah kelas tersembunyi yang sangat terkenal di masa lalu. Ini secara signifikan memperkuat tidak hanya kemampuan serangan MT tetapi juga kemampuan pertahanan mereka. Yang paling penting, tank yang kelasnya diubah menjadi kelas Ksatria Magic menerima dorongan besar untuk perlawanan magic mereka. Kelas itu adalah kelas tersembunyi yang sangat langka. Jika dia bisa membuat salah satu tank persekutuan menjadi Ksatria Magic, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyerang menara waktu Dungeon regional level 50 di masa depan. Di masa lalu, menara waktu adalah tempat yang diperebutkan oleh semua kerajaan dan kerajaan terdekat. Menara waktu tidak hanya menghasilkan kristal ajaib, tetapi yang paling penting, menara juga menghasilkan kristal 7 luminari. Sistem ruang pikiran telah banyak diaktifkan di masa lalu. Oleh karena itu, pada saat diaktifkan, pemain arus utama telah lama melampaui batas level untuk memasuki menara waktu. Meski begitu, pertempuran untuk Dungeon tidak pernah berhenti. Dengan sistem ruang pikiran yang telah diaktifkan secepat ini, si Feng bisa membayangkan betapa ketatnya persaingan di menara waktu. Sementara itu, hampir semua monster di dalam Dungeon memberikan kerusakan magic yang tinggi. Tak perlu dikatakan, bos di dalamnya sama. Tanpa magic resistance yang memadai, memasuki Dungeon sama saja dengan begal diri. Saat ini, kekuatan utama dari berbagai persekutuan di domain God hanya dalam jarak pendek untuk mencapai level 50. Oleh karena itu, si Feng perlu membuat beberapa persiapan untuk mengantisipasi. Sebelum si Feng bahkan dapat mengajukan penawarannya sendiri, dia tiba-tiba mendengar penawaran jiwa tersembunyi. 50.000 kristal. Segera, seluruh aula lelang terdiam, semua orang menoleh untuk melihat ruangan tempat jiwa tersembunyi berada. Jika bukan karena kamar lantai 2 yang menyembunyikan identitas penghuninya, kemungkinan besar, tatapan dari lantai pertama mungkin sudah membegal jiwa tersembunyi beberapa kali. Sementara itu, angsa musim gugur dan angin jatuh, yang duduk di samping jiwa tersembunyi, menatap rekan mereka dengan kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa jiwa tersembunyi bisa mengeluarkan begitu banyak kristal ajaib. Tombak Dewa Angin bisa dianggap sebagai tim petualang yang sangat terkenal di kerajaan malam gelap. Namun, bahkan mereka akan kesulitan untuk mengumpulkan 10.000 kristal ajaib pada saat itu juga. Namun, jiwa tersembunyi, yang bukan milik persekutuan manapun, sebenarnya telah mengajukan tawaran 50.000 kristal ajaib. Selain itu, pemain tidak dapat mengajukan penawaran jika mereka tidak memiliki item yang sesuai. Setelah aula lantai pertama menjadi sunyi sesaat, banyak orang segera menyerah pada Legacy Shield. Meskipun mereka ingin mendapatkannya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. 51.000 kristal. 52.000 kristal. 53.000 kristal. Tiba-tiba, jumlah eselon atas guild kelas 1 yang memanggil tawaran di lantai pertama menurun drastis. Pada saat ini, setiap persekutuan di lantai pertama yang mampu menawar, secara praktis menggunakan setiap kristal ajaib yang dimiliki persekutuan, bersiap untuk menghancurkan bank untuk mendapatkan perisai legasi. Akibatnya, harga Legacy Shield terus meningkat ribuan. 70.000 kristal. Ini adalah tawaran Pausan Miles, yang juga berada di kamar lantai 2. Harga ini segera membungkam eselon atas guild kelas 1 di lantai pertama, yang masih mempertimbangkan untuk menawar. Itu adalah 70.000 kristal ajaib yang mereka bicarakan. Dikonversi menjadi koin, itu akan menjadi 17.500 emas. Dengan uang sebanyak itu, mereka bahkan dapat membeli sebidang tanah yang bagus di ibu kota kekaisaran sebuah kekaisaran. 80.000 kristal. Saat ini, tawaran baru datang dari ruangan lain. Kali ini, tawarannya meningkat langsung sebesar 10.000 kristal ajaib. Situasi ini membuat para pemain di lantai pertama tercengang. Hanya mengambil 50.000 kristal ajaib telah menenggelamkan berbagai persekutuan kelas 1 yang hadir ke dalam krisis keuangan. Namun, dari tingkah laku mereka yang berada di kamar lantai 2, mereka baru saja memulai. Perbedaan kekuatan ekonomi kedua belah pihak ibarat perbedaan langit dan bumi. Master Pavilion, jika kita menghabiskan 80.000 kristal ajaib untuk membeli warisan ini, itu akan agak berisiko ketika penawaran untuk kedua barang itu dimulai, ingat Martial Dragon. Dalam perjalanan mereka ke arena gelap kali ini, menonton kompetisi hanyalah hal kedua.
Tujuan sebenarnya mereka adalah dua item terakhir lelang gelap. Tidak masalah. Biarpun kita benar-benar berusaha untuk bersaing, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kedua item tersebut. Daripada akhirnya mendapatkan apa-apa sama sekali, jauh lebih baik jika kita mengamankan warisan Ksatria Magic ini terlebih dahulu. Nanti, kita bisa puas bersaing hanya dengan salah satu dari item itu, 9 naga kaisar menjawab dengan tenang. Sebelum terungkap bahwa item legasi adalah untuk kelas Ksatria Magic, dia memang tidak tertarik padanya. Namun, kelas tersembunyi tipe pertahanan akan sangat membantu dia di Pulau Guntur. Terlebih lagi, jika dia menyuruh salah satu ksatria penjaga persekutuan memulai proses perubahan kelas segera setelah dia kembali, mereka masih bisa mengikuti kontes tepat waktu. Namun, begitu 9 naga kaisar mengajukan penawarannya, yang baru muncul di aula. 100.000 kristal. Ini adalah harga yang bahkan membuat para pemain di berbagai ruangan di lantai 2 meringis. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang-orang di ruangan itu? Mungkinkah mereka telah kehilangan akal? Petik 2. Dengan harga itu, seseorang bahkan dapat membeli item legendaris yang terfragmentasi. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat ruangan yang menempatkan tawaran ini. Jiwa kakak, Autumn Goose merasa ini adalah pertama kalinya dia bertemu jiwa tersembunyi. Harga 100.000 kristal ajaib juga membuat para pemain di kamar lantai 2 jeda. Mereka semua merasa harga ini melebihi ekspektasi awal mereka. 100.000 kristal terjadi sekali. 100.000 kristal terjadi 2 kali. Saat Palu hendak mendarat untuk ketiga kalinya, tawaran baru muncul di aula pelelangan. 120.000 kristal.